Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Majelis Ta'lim yang dinamakan insyaallah sesuai dengan namanya, yaitu kunci untuk kita masuk ke surga. Mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat ini, kita bisa memiliki hakikat kunci surga dan mendapatkannya dan bisa masuk surga dengan kunci tersebut yang kita dapatkan di tempat ini. Sebab kita tahu Miftahul Jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah saja itu baru kuncinya. Kalau kita nggak tahu pintunya, nggak tahu jalannya, walaupun kita punya 1000 kunci, tapi kalau pintunya salah kita nggak bisa masuk. Walaupun kita berzikir la ilaha illallah, tapi kalau kita nggak tahu jalan kehidupan, bagaimana menjadi abdinya Allah, bagaimana kita melayakkan diri kita sebagai pelayannya Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan memberitahukan kepada kita jalan untuk menuju ke pintu surga. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jelaskan, beliau katakan, la yasrigus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra syaribu hina yashrabuha wa huwa mu'min. Kata Rasulullah, ada orang-orang yang mereka mengklaim dirinya beriman, dirinya bersyahadat, dirinya sholat, tapi karena tidak layak menjadi abdinya Allah, dia ngelakuin maksiat, dia berbuat dosa. Kata Nabi Muhammad, tatkala dia berbuat maksiat zina, KTP-nya muslim, tapi tatkala lagi bermaksiat, dia bukan orang muslim, dia bukan orang yang beriman. Kalau dia beriman, gak bakal dia melakukan kemaksiatan. Tatkala dia minum minuman keras, dia bukan orang yang beriman. Tatkala dia melakukan suatu maksiat, tatkala waktu tersebut saat dia melakukan maksiat, dia jauh dari tanda keimanan. Jadi kalau kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah tapi cara ibadahnya salah, cara menghamba kepada Allah salah, kita melakukan maksiat, melakukan kejahatan, maka kita nggak bisa sampai kepada Allah. Tuh kan ada wanita yang dikabarkan sampai kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di perempuan beribadah puasa, hampir tiap minggu, tiap hari dia puasa. Kata Nabi Muhammad, enggak manfaat puasa dia, dia finnar, dia di neraka. Kok bisa puasa mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa? Li'annaha tudijaraha, sebab ini wanita suka ngeganggu tetangganya. Gimana ngeganggu? Ngomongin tetangganya, gosipin tetangganya, jelekin orang lain, apalagi orang-orang beriman. Tetangga memiliki hak khusus sebagai tetangga kita, baik muslim atau non muslim. Apalagi kalau tetangganya muslim, apalagi kalau tetangganya masih kerabat, apalagi kalau tetangganya itu masih adalah orang terdekat keluarga dia. Maka hendaknya dia harus lebih taat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad ngajarin, percuma puasa, percuma sholat kalau amalan kita sama manusia nggak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Kita nggak diajarkan oleh Allah, kita nggak diajarin oleh Nabi Muhammad untuk menghukumi saudara kita. Jangan lihat kejelekannya, jangan lihat kekurangannya. Kejelekan mereka nggak menjerumuskan kita ke api neraka. Yang menjuruskan kita ke api neraka bukan kejelekan orang lain, bukan maksiat orang lain, tapi mulut kita yang mengganggu orang lain, yang menjelek-jelekkan orang lain, yang menjudge atau mengolok-olok orang lain dengan maksiatnya kita olok, itu yang memasukkan kita ke neraka. Itu Nabi Muhammad SAW pernah, beliau lagi mendapatkan salah satu sahabat Nabi Muhammad, namanya manusia, sahabat, ada juga yang terjerumus ke maksiat. Ada salah satu sahabat melakukan maksiat,
minum minuman keras, dihukum oleh Nabi Muhammad sebagaimana hukumannya. Apa hukumannya? Kalau orang minum minuman keras itu dicambuk, dipukul. Kalau dia minum secara pelan-pelan atau keluar dalam keadaan mabuk, ketahuan berarti habis minum minuman keras, dihukum dengan 20 cambukan sampai 40 cambukan tergantung keadaan minuman yang dia minum dan berapa sering dia mengulang. Dicambuk oleh Rasulullah SAW, dihukum. Tiba-tiba ada sahabat yang nyeletuk, ini orang kagak kapok-kapok, udah pernah dihukum, dia minum lagi, dia ngulang lagi, ngolok-olok di sahabat. Ini orang suka maksiat, salah, Nabi udah membenarkan haknya dengan dihukum. Tetapi ada orang lain yang melakukan kemungkaran yang lebih dahsyat dengan mengolok-olok sahabat tersebut. Nabi tidak membenarkan. Betul, orang tersebut salah, udah dihukum, tapi bukan berarti boleh untuk diolok-olok, boleh untuk dipermalukan. Siapa kita untuk kita merasa diri kita lebih hebat dari dia? Nabi bilang, jangan kalian mengolok-olok saudara kalian dengan maksiat yang mereka lakukan. Kenapa? Kalian nggak tahu bahwasanya ini orang ini adalah orang walaupun melakukan maksiat, tapi Allah sama Rasulnya masih cinta, masih sayang sama dia, masih ditolong sama Allah, masih dihukum. Hukuman tersebut seperti air yang mencuci kotoran dia, lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga tatkala ada seorang wanita yang dihukum rajam karena melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah, dihukum. Setelah itu orang-orang mengolok-olok, ini wanita meninggal dunia, mati seperti layaknya bangkai, gak pantas, gak layak, gak senonoh melakukan perbuatan ini dan itu, dijelek-jelekin. Nabi Muhammad yang membela wanita tersebut, kata Rasulullah SAW, ini wanita sekarang lagi berenang di telaganya Allah, di telaga Kautsar, lagi disucikan dan dibawa di Arab masuk ke surga. Meninggal karena melakukan maksiat. Tapi ini wanita, dia melakukan maksiat karena terjerumus dan dia taubat, dia kembali kepada Nabi Muhammad, dia mensucikan diri dia dengan siap untuk dihukum. Minta dia yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad pun membela orang yang berbuat maksiat tatkala diolok-olok oleh orang lainnya. Yang artinya tatkala ada orang melakukan kemungkaran, bukan berarti orang tersebut adalah orang yang hina. Maksiatnya hina, manusianya tidak hina. Perlakuannya nyolong, dosa. Tapi orang yang melakukan tersebut belum tentu dia adalah orang yang hina. Betul, tatkala dia melakukan itu suatu keburukan, kemungkaran, tapi bukan berarti itu orang adalah orang yang pantas untuk dibunuh, untuk dibully, untuk dijelek-jelekkan di mana-mana tempat semua orang mengolok-olok dia, bukan. Tapi kita benerin perilakunya, kita ajarin mencuri itu haram, kita jelaskan kepada dia, kita didik orang tersebut sampai dia membenci juga itu perbuatan. Orang berbuat zina, kita ajarin yang haram adalah perbuatannya. Orang bukan berarti orang yang pantas diolok-olok, dijelek-jelekkan, enggak. Itu kan dikatakan oleh para ulama apa namanya? Bahwasanya la tadhar syamatata li akhi. Janganlah kita memperlihatkan kejelekan orang lain. Ada orang melakukan kejelekan, kita olok-olok, jangan, kata para ulama. Kenapa? Fayujillah wa yabtali. Nanti yang ada Allah Ta'ala selamatin tuh orang dari maksiatnya, dari aibnya, dari kejelekannya Allah Ta'ala selamatin. Terus Allah Ta'ala jadikan dipindahin kayak gitu. Waliyadzubillah. Gara-gara kita ngapain, kita jelek-jelekin tuh orang, kan bisa Allah Ta'ala merubah yang tadinya orang paling kaya, dia bukan langsung sekejap jadi orang paling miskin. Yang tadinya banyak pengikut, kita kali oleh pengikutnya banyak begitu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekali lagi dalam perjalanan bersama murid-muridnya, lagi jalan bersama murid-muridnya, subhanallah, dia lewatin pemabuk. Ada orang lagi mabuk, orang mabuk, ngomong tuh ngelantur, apa aja diomongin. Syekh Abdul Qadir lagi lewat sama murid-muridnya, ini pemabuk, dia tegur, engkau yang katanya tuan guru besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terkenal di mana-mana,
Syekh Abdul Qadir tersenyum. Beliau lewat dengan menyalami orang lagi mabuk, ngomong ngelantur. Ditegur oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tanya, Syekh Abdul Qadir, yang katanya Tuan Guru Besar, saya mau nanya, saya punya pertanyaan. Silakan, kata Syekh Abdul Qadir. Saya mau tanya, apa pertanyaannya? Allah Qadir. Apakah Allah Ta'ala Qadir mampu? Sepotong doang, gak diselesai. Tapi Syekh Abdul Qadir, dia menangkap pertanyaan tersebut dengan sesuatu yang gak ditangkap oleh murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir bilang, Allah Qadir. Dijawab, Allah Ta'ala mampu. Baik, Allah Ta'ala mampu. Diulang lagi, ya Abdul Qadir, pertanyaannya sama. Pertanyaan kedua juga, Allah Qadir, apakah Allah Ta'ala mampu? Syekh Abdul Qadir mukanya mulai berubah, mulai terlihat ketakutan, mulainya heran. Ini pertanyaan yang sama kok Syekh Abdul Qadir ketakutan. Dijawab, nah Allah Qadir, Allah Ta'ala mampu. Dijawab lagi, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Ditanya pertanyaan ketiga, pertanyaan sama, tapi Syekh Abdul Qadir nangis. Apakah Allah Ta'ala mampu? Dijawab sambil menangis, betul Allah Ta'ala mampu. Murid-muridnya heran. Nggak lama setelah berlalu waktu dan perjalanan ditanya, wahai Syekh, apa yang terjadi kisahmu dengan pemabuk tadi? Kita nggak ada yang ngerti. Kok ada pemabuk lagi berbuat maksiat, nanya engkau jawab. Terus pertanyaannya aneh, jawabanmu juga aneh. Pertanyaannya aneh, pertanyaannya sama, jawabannya sama, tapi kok raut wajahmu berbeda dan kau menangis. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, pertanyaan pertama itu saya merasakan dia bertanya kepada saya, apakah Allah Ta'ala mampu kalau seandainya saya bertaubat, stop nih kecanduan nih minuman keras, narkoba, kalau saya mau stop, Allah Ta'ala bakal terima gak taubat saya? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, kalau engkau bersungguh-sungguh, Allah mampu. Allah Ta'ala mampu menerima taubat siapapun selama dia mau kembali kepada Allah. Pertanyaan kedua, dia tanya, apakah Allah Ta'ala mampu kalau menjadikan saya ini mantan pemabuk, mantan orang yang tukang minum minuman keras, orang yang tukang pakai narkoba, orang gak benar, dicapnya jelek. Mampu gak Allah Ta'ala jadikan saya setelah saya bertaubat menjadi guru besar sebagaimana engkau wahai Abdul Qadir? Dari pemabuk menjadi guru besar, terkenal namanya di penjuru dunia, muridnya ribuan. Bisa gak kalau Allah mau? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, bisa Allah Ta'ala kalau mau terjadi selama engkau bersungguh-sungguh bertaubat, dan kalau Allah pengen engkau dijadikan terkenal, engkau dijadikan sebagai ulama besar, dijadikan sebagai sultanul auliya. Yang ketiga, ini hamba bertanya, bisa gak Allah Ta'ala apakah mampu kalau Allah Ta'ala jadikan engkau tuan guru besar yang terkenal dengan keilmuannya, dengan akhlaknya, dengan adabnya, seorang Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sepertiku, jadi pemabuk, jadi pecandu narkoba? Bisa gak? Syekh Abdul Qadir menangis. Kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala mampu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang artinya dia gak merasa teramankan dengan dirinya sebagai seorang guru besar yang patut dihormati, sebab dia tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk merubah takdir setiap hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan hal tersebut kepada murid-muridnya untuk membuat, untuk berprasangka baik kepada siapapun yang kita temui, walaupun cuma pemabuk. Sebab kita gak tahu akhir hayat kita bagaimana, dan akhir hayat mereka para pemabuk tersebut bagaimana, kita gak ada yang mengetahui hal tersebut. Maka dari itu jaga kita punya mulut. Kalau ada orang melakukan kejelekan, minta supaya kita diselamatkan dari kejelekan tersebut. Minta supaya Allah Ta'ala menolong hamba tersebut. Jangan kita membiasakan mengolok-olok, menggosipkan siapapun gara-gara kemaksiatannya, gara-gara kejelekan. Memang kita gak takut. Dan kalau Allah Ta'ala akan menuntut kita, apalagi ini zaman udah akhir zaman, orang melakukan kemaksiatan di ujung dunia, yang ngomong satu dunia. Udah ada medsos, orang melakukan kesalahan kecil satu di rumahnya, yang ribut satu negara, satu benua. Baik, dia melakukan kesalahan, terus orang-orang yang menggosipnya nggak melakukan kesalahan,
Yang mempermalukan ini nggak melakukan kesalahan, nggak melakukan kemungkaran. Terus kalau udah rame orang semua tahu, biar apa? Apakah akan merubah orang tersebut? Tidak. Urusan pribadi dia, urusan dia dengan Tuhannya, urusan dia dengan kerabatnya, urusan dia dengan keluarga. Siapa kita? Lebih baik kita ngurusin diri kita. Sholat kita benar apa belum? Anak-anak kita udah bisa baca Al-Fatihah atau masih belepotan? Anak-anak kita lebih sering di masjid apa di tongkrongan pinggir jalan? Anak-anak kita lebih sering ngaji habis maghrib apa nongkrong main game online? Keluarga kita yang di mana keadaan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka lebih sering di rumah nonton televisi, buka kabar, buka konten, buka medsos, atau membuka bagaimana akhlak para wanita di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita udah masuk akhir penutup dari bulan Rajab ini, udah tahu. Ini kita tahu cover majelis tujuannya apa? Supaya kita tahu bisa mempraktekkan ilmu-ilmu kita di bulan Ramadan, bulan beramal. Ini bulan Rajab, syahrullah, syahrul istighfar, buat kita menanam. Ayo perbanyak istighfar. Kita kekurangan duit, istighfar. Kita kekurangan ekonomi, istighfar. Kita kekurangan banyak problem, istighfar. Kenapa? Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Dengan kalian beristighfar, Allah Ta'ala akan limpahkan segala bantuan dari Allah. Orang yang tidak memiliki harta rezekinya dengan beristighfar, perbanyak istighfar. Yang tidak punya anak keturunan, banyakin istighfar. Dengan kalian beristighfar, Allah Ta'ala akan membantu. Allah Ta'ala akan memberikan segala yang diinginkan oleh orang tersebut. Gimana Allah mau mengijabah keinginan doa kita kalau kita masih melanggar perintah Allah, kalau kita masih melanggar segala aturan Allah? Jangankan Allah, kita kalau di kantor ada aturan, yang kerja sama orang kan punya aturan. Bosnya ngasih aturan, masuk kantor jam 9 pagi udah harus di kantor paling telat, bubar kantor jam 4 sore. Ini orang pegawai, dia datang jam 12 siang atau jam 11 siang dia baru nyampe kantor. Bubar-bubar orang jam 4 dia keluar makan siang, jam 2 gak balik-balik lagi. Ada aturannya. Sekali ada uzur, 2 kali, tiap hari begini. Kira-kira bosnya bakal ngasih gaji benar, bakal ngasih bonus benar? Kira-kira kalau dia minta diperpanjang kontraknya dikasih? Bisa-bisa dipecat di tengah-tengah pekerjaan. Kenapa? Sebab dia mengesampingkan aturan atasannya. Maka bagaimana dengan zat yang paling mulia, aturan yang paling mulia, yaitu aturan Allah. Kalau kita nggak tunduk aturan Allah, kalau kita nggak mengikuti syariat Nabi Muhammad, dia pantas doa kita ya Allah. Ada orang ngaku, saya katanya Allah menerima doa, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kok saya minta tiap hari doa belum diijabah? Ya gimana mau diijabah? Maksiatnya masih minum keras, masih suka nolong, masih suka riba, masih suka pinjol, masih suka melakukan yang diharamkan oleh Allah. Gimana Allah Ta'ala mau mengijabah doa keinginan? Bisa enggak sesuai. Kita kalau mau minta kepada Allah, kepada Tuhan kita, perbaiki dulu kita punya diri, kita bersih dulu kita punya hati. Gimana cara membersihkan diri kita? Dengan hadir pengajian, dengan belajar dari ulama, belajar dari orang soleh, belajar dari guru-guru kita yang hadir di tempat ini. Ini majelis Miftahul Jannah, datangin banyak guru, datangin banyak ustaz. Kita punya Ustaz Ahmad Abdul Wahab di sini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ngapain beliau di sini? Banyak nolongin kita, banyak ngajarin kita, mengenalkan kebaikan kepada kita. Beliau ngajak kita kemana? Untuk mengerjakan kebaikan, ngajak kita kepada Allah. Begitu. Ini orang, kalau ada orang yang ngajak kepada Allah ogah-ogahan, diajak kepada Allah yang hadir dikit. Tapi kalau diajak ke musik rame, diajak nonton bola semangat, semua orang keluar.
Diajak apa lagi namanya ini itu urusan dunia dia senang. Kalau udah urusan akhirat dia gak semangat doanya dengar. Ayo kita rajinin diri kita untuk hadir di majelis taklim dimanapun tempatnya. Tujuannya untuk kita menjadi lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita mau cari dunia apapun silakan, tapi jangan lupakan prioritas utama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Seharian kerja paling nggak minimal seminggu sekali majelis taklim cari, hadir, dengerin. Cukup khutbah Jumat, kalau kita dengerin itu tiap Jumat, kita pulang bawa amalan kita lazim, itu udah cukup banget. Udah menjadikan modal utama dalam kehidupan kita. Tapi jangan dijadiin datang majelis cuma buat update status, cuma buat selfie, cuma buat apa namanya foto lah. Tujuan majelis bukan tatkala ada ulama kita bukan diajarin buat salaman, buat selfie, bukan di situ tujuan. Tujuannya kita lihat tuh ulama biar kita bisa contoh. Oh pakaiannya ustaz begini, pakaiannya ulama, oh akhlaknya begini, oh kata yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, itu tujuan utamanya. Apa yang dia bawa nasihatnya, itu tujuannya. Kita dengerin, kita amalin. Mudah-mudahan berkat majelis taklim yang penuh keberkahan ini, Allah Ta'ala senantiasa bimbing kita, diberikan kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur guru-guru kita, Habibana Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi senantiasa diberikan kesehatan, Ustaz Ahmad Abdul Wahab, dan seluruh para guru-guru, para habaib, para asatidz di tempat ini, para umara, dari orang-orang yang hadir di tempat, murid-muridnya juga dari kaum ibu, kaum dari tempat ini diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tutup bulan kita dengan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan Ramadan dengan keadaan sehat, afiat, umur panjang sampai ke Ramadan yang akan datang dan akan datang. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala يا من وفق أهل الخير وعنهم عليه وفقنا اللهم أهل الخير وإنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعليكم ورحمة الله وبركاته.